Selamat hari Sabat buat kita semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan senantiasa di dalam lindungannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari demi hari kita jalani penuh dengan perjuangan, tapi ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk Sabat siang ini, saya mengundang kita untuk berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Sabat yang baru, dan kami mau mempelajari firman-Mu. Urapi kami, agar kami boleh mengerti dan faham apa yang kami dapatkan pada Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, Allah dari sejak semula manusia jatuh dalam dosa, tidak henti-hentinya memberikan perhatian kepada manusia hasil karyanya. Dan sampai hari ini, panggilan demi panggilan datang kepada dunia ini. Perhatian demi perhatian Tuhan selalu sediakan untuk menolong manusia yang berdosa, yang menderita, agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Siang ini saya rindu kita mempelajari satu pelajaran yang penting. Salah satu keprihatinan Kristus terhadap penderitaan umat manusia. Jadi saudara, Allah kita itu sangat menderita. Hatinya tertekan pada saat melihat hasil ciptaannya itu, karya agungnya itu di dalam suasana yang menderita. Waktu Yesus di dunia ini sering kita dengar kata menangis, maka menangislah ia. Masgul hatinya. Allah kita tidak menutup mata kepada setiap pengalaman penderitaan yang saudara hadapi dan saya hadapi. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya itu perbedaannya. Pengalaman yang diderita oleh manusia, dia derita. Bedanya hanya satu, kita berdosa, dia tidak berbuat dosa. Pada umumnya manusia mudah menyatakan rasa iba, saudara. Aduh kasihan. Begitu mudah mengucapkan rasa simpati. Menyatakan turut prihatin kepada mereka yang sedang menderita atau berduka atau dalam keadaan susah. Tapi pertanyaan pada saat ini, seberapa besar kasih, perhatian yang kita lakukan? Saya alami dalam pelayanan puluhan tahun. Hampir di setiap tempat saya melayani ada beberapa perbedaan-perbedaan kelompok-kelompok. Ada orang yang begitu antusias, yang begitu perhatian, tapi ada orang yang hanya di bibir saja, ributnya, ya, riuhnya, tapi tidak ada perbuatan. Yang tahu menuntut, tapi tidak ada pelayanan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin saya sudah mengalami rasa duka. Juga
rasa gembira. Kita ingat, pada waktu rasa duka itu kehadiran orang yang datang saja, hadir saja, sungguh memberikan kekuatan. Kecuali karena halangan yang patut, ya kita juga tidak bisa menuntut orang banyak. Menyampaikan doa, ucapan, itu sangat menguatkan. Tapi ada yang saya tahu, orang yang namanya sahabatnya pun dalam duka, dalam sakit, nggak ada kita lihat hadir. Tidak ada kita lihat sepatah kata yang disampaikan. Tetapi justru mereka-mereka ini orang-orang yang paling banyak berbicara, berkomentar tentang orang lain. Saudaraku, Kristus sendiri menderita karena penderitaan umat manusia. Dia adalah pengganti kita yang pasti. Dia berdiri di tempat mana manusia itu harusnya berdiri, agar dia sendiri terpengaruh seperti pengikutnya yang paling lemah dipengaruhi. Bahkan dikatakan luka yang paling kecil yang disebabkan oleh kata, oleh sikap dan tindakan yang tidak menyentuh hatinya, dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi umat manusia berdosa, dia alami sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita ingat bahwa Kristus adalah jantung besar dari mana darah mengalir kepada setiap organ dalam tubuh kita. Karena tanpa Kristus tidak ada kehidupan. Tanpa aliran darah Yesus di kayu salib tidak ada pengampunan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dialah kepala dari mana tersambung setiap urat saraf mencapai bagian tubuh yang terjauh dan terkecil. Dan jika satu anggota tubuh ini dengan mana Kristus tersambung secara rahasia, kalau itu menderita, debar rasa sakit dirasakan oleh juru selamat kita. Pelayanan yang membahagiakan halaman 23. Jadi waktu saudara kesakitan, karena dialah pencipta kita, dialah penebus kita, Yesus juga rasakan rasa sakit yang kita rasakan. Jadi hati-hati menyakiti orang, saudara. Hati-hati saudara-saudara yang senang untuk menciderai orang lain. Hati-hati orang yang suka menyinggung perasaan orang lain. Karena semua itu dicatat oleh Tuhan kita dengan baik. Sebab apa yang dirasakan oleh anaknya yang dia sudah tebus itu, orang yang sudah dia tebus itu dirasakan oleh Allah kita. Saudara-saudaraku, apakah jemaat tergerak? Apakah anggota-anggota jemaat tergerak merasa simpati bersama Kristus agar mereka boleh memiliki kelemah lembutan yang Yesus miliki untuk semua kawanan domba-dombanya? Ini pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita peduli sekarang dengan domba-domba yang ada di dalam gereja ini semua? Atau kita hanya fokus kepada diri kita? Saudara yang kasih, kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling peduli. Itulah roh Kristus. Demi mereka keagungan sorga dia tinggalkan. Sekarang dia menjadi orang yang tidak bereputasi. Dia datang ke dunia yang penuh dosa dan rusak serta terbakar dengan kutuk. Yesus berusaha keras siang dan malam, berjalan dari desa dan kota untuk memberikan pengajaran, mengangkat mereka, membawa kegembiraan yang kekal kepada orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Saudaraku, demi saudara dan saya, demi orang-orang yang dalam kejatuhan ini, dia menjadi miskin agar melalui kemurahannya kita boleh menjadi kaya.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita hari ini kepada Tuhan. Mari kita singkirkan dulu pikiran-pikiran, ambisi-ambisi pribadi-pribadi yang mementingkan diri ini. Belajar kepada Yesus. Yesus tinggalkan semuanya. Dia hina, dia menderita, dia tersiksa karena mengasihi saudara dan saya. Saudara yang kasih, bagi mereka dia menyangkal dirinya. Dia mengalami pengasingan. Kita tahu mulai Yesus diberitakan lahir, dikejar-kejar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia dicaci maki. Dan kita tahu dia mengambil rupa seorang hamba. Yesaya menggambarkan dia tidak masuk hitungan karena rupanya jelek, tidak menarik. Dan penderitaan kematian harus dialami. Sekarang pertanyaan, apakah kita menirunya? Apakah kita sekarang ini peduli dengan warisan Allah yang ditinggalkan ini? Apakah kita sekarang menghargai rasa simpati, lemah lembut bagi orang yang bersalah, yang tergoda, yang terkena pencobaan? Apakah simpati yang saudara buat? Atau justru seperti sekarang ini banyak orang yang mempermalukan, apalagi dengan bebasnya medsos sekarang ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pertanyaan bagi kita sekarang. Di mana posisi saudara? Adakah Roh Kristus sekarang ini sedang menggema, sedang bertata di hati kita? Pada waktu Yesus melihat orang berdosa, melihat saudara dan saya menderita, dia ikut merasakan penderitaan itu. Tapi apakah saudara sekarang, pertanyaan kepada kita dikatakan, apakah kita meniru dia? Apakah kita peduli tentang warisan yang dia tinggalkan? Apakah kita menghargai rasa simpati yang lembut bagi yang bersalah, bagi yang tergoda dan yang terkena pencobaan? Ini ditulis dalam letter 45 tahun 1884. Ya. Saudaraku yang kasih, ingat, Yesus dalam hidupnya selalu tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan. Hidupnya sebagai manusia adalah penderitaan yang berkepanjangan demi warisan bagi orang-orang yang ditebus dengan harga yang tidak terhitung. Dan Yesus tersentuh pada waktu manusia jatuh dalam dosa pertama kali Adam dan Hawa terjatuh. Tulisan inspirasi katakan, terhenti musik di sorga, sukacita semua berubah menjadi keheningan. Yesus berjalan di hadapan Bapa. Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam manuskrip 40 halaman tahun 1899, dalam memperhitungkan nilai, tolong diingat ini, dalam memperhitungkan nilai harga, Yesus menempatkan pada pembelian oleh darahnya. Jadi saudaraku yang kasih, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, saya ditebus oleh darah Yesus, itulah nilai yang dipakai oleh Yesus. Dia mengangkat sebagai anak-anaknya. Dia menempatkan mereka target pemeliharaannya, agar mereka beroleh persediaan kebutuhan badani dan rohani. Dan sekarang dia memasukkan mereka ke dalam gerejanya. Ini adalah gereja Tuhan. Dia masukkan saudara dan saya di mana darahnya sudah dicurahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Yesus pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Tuntutan Yesus bagi kita, mari kita tunjukkan rasa prihatin, keprihatinan, kasih sayang, rasa simpati, pertolongan kepada sesama kita.
Bertobatlah kita dari rasa dendam, rasa benci, rasa kecewa, kesal yang membuat kita akhirnya apa? Bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kristus telah datang membebaskan manusia dari penderitaan. Oh, betapa baik Allah kita. Dia datang dalam pengorbanan. Dia datang dengan menderita. Dan misinya hanya satu, agar manusia yang berdosa, yang malang ini, yang tidak berdaya ini, dapat diselamatkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mata Tuhan, harga satu jiwa begitu mahal. Mari kita saling menyelamatkan, saling menguatkan, saling memelihara. Hubungan kita mari kita bangun dengan baik. Jangan dirusak saudara. Jangan dirusak pikiran kita, mental kita, iman kita, hanya karena melihat selumbar di mata orang lain, tapi satu balok di mata kita tidak dapat kita lihat. Penderitaan yang ada di atas dunia ini tidak luput dari penglihatan Tuhan kita. Sadarlah saudari, dunia kita ini adalah satu perkampungan kusta yang sangat luas. Tetapi Kristus telah datang untuk menyembuhkan, memproklamasikan kemerdekaan, kebebasan dari perhambaan setan. Dia memberikan hidupnya kepada orang sakit. Yesus menyerahkan hidupnya untuk orang yang teraniaya, orang yang dirusak oleh setan atau dirasuk oleh setan. Dia tidak menolak yang datang kepadanya untuk menerima kuasa kesembuhan. Dan sekali lagi, Kristus merasakan kesengsaraan setiap penderita. Dalam Desire of Ages halaman 823, 824. Apabila roh-roh jahat merobek kerangka manusia, Kristus merasakan kutukan itu. Bila mana demam sedang membakar arus hidup, Yesus merasakannya. Hamba-hamba Kristus adalah para wakilnya, saluran untuk pekerjaannya. Untuk itu Yesus mau melalui mereka, dia ingin menyalurkan kuasa penyembuhannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Allah mau menggunakan saudara dan saya untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Dan tentu bila mana kita dalam penderitaan, Yesus lebih dahulu menolong kita. Karena dia mau kita menjadi saluran berkat. Saudaraku, apakah Yesus membedakan pelayanannya? Apakah Yesus memilah-milah orang yang dia tolong? Kristus menjangkau yang kaya dan yang miskin. Kristus mengambil posisi setara dengan orang miskin, agar melalui kemiskinannya kita boleh menjadi kaya dalam keindahan tabiat. Dan sebagaimana dia menikmati hidup, dia mau kita menikmati juga hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan Kristus dengan satu kegembiraan kepada orang kaya, karena dia dapat mengajar mereka bagaimana mempersembahkan harta dunia miliknya untuk menolong mereka yang sedang di dalam kegelapan dan binasa. Jadi Tuhan pun mau melayani orang kaya supaya mereka setia, agar mereka boleh menjadi saluran berkat. Sekarang saudaraku yang kasih, panggilan pada kita pada sabat ini, bangunlah rasa haru, rasa simpati seperti Kristus. Rasa simpati yang lembut dari juru selamat. Kalau engkau mau menjadi pengikut Yesus, dikatakan engkau harus memupuk rasa haru dan rasa simpati. Rasa tidak peduli kepada penderitaan manusia harus diganti dengan minat dalam penderitaan orang lain. Jadi sekarang ini kita harus menjadi orang yang bersimpati, orang yang mengasihi, orang yang peduli. Janda, yatim piatu, orang sakit, sekarat, selalu membutuhkan pertolongan. Dan dikatakan disinilah kesempatan untuk menyiarkan Injil, meninggikan Yesus, penghargaan dan penghiburan semua manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Apabila tubuh yang menderita ini dibebaskan dan dikatakan engkau telah menunjukkan minat yang hidup dalam orang yang tertimpa derita, hatimu terbuka, maka engkau dapat mencurahkan balsam, ini obat sorgawi. Jikalau engkau sedang memandang kepada Yesus dan menarik daripadanya pengetahuan, kekuatan, dan kemurahan, maka engkau akan dapat menjadi penghibur kepada orang yang sedang berduka. Oleh karena penghiburannya akan datang dan menyertai engkau. Saudaraku yang kasih, biarlah dengan firman Tuhan pada sahabat ini, mari kita membuka hati kita sebagaimana ayat inti kita tadi. Sebab imam besar yang kita miliki, kita punya, bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya, ia sama dengan kita, ia dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi saudara, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Saya pikir kepentingan kita yang paling besar sekarang ini adalah dituntun oleh Roh, agar kita memiliki mata yang terbuka kepada orang-orang lain. Hati kita terbuka kepada orang-orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, yang berada dalam kegelapan untuk menunjukkan jalan kepada keselamatan. Di mana dimulai? Dari rumah, di gereja, kepada orang-orang sekitar kita dan ke seluruh dunia. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat disebut sebagai pengikut Yesus yang sejati. Oleh karena kita mau peduli kepada sesama kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Ini adalah doa dan harapan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih berkat yang indah kami rasakan pada sahabat ini. Firman yang Engkau telah sampaikan, Roh sorgawi, sifat Kristus yang peduli, penuh kasih sayang, simpati, dan merasakan segala penderitaan yang kami rasakan. Tuhan, Engkau memanggil kami hari ini, membuka hati kami, membuka mata pikiran kami, membuka akan segala sesuatu perbendaharaan yang kami miliki, boleh digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, terlebih mereka yang sedang berada dalam penderitaan. Ajari kami untuk rendah hati ya Tuhan. Ajari kami untuk murah hati ya Bapa. Ajari kami agar mudah untuk memaafkan. Agar kami mudah melupakan kesalahan-kesalahan orang lain. Dengan demikian, kami semua dari hari ke hari akan menjadi orang yang penuh simpati, penuh kasih sayang, mengampuni, melayani, mempersiapkan jiwa bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kiranya kedangkan tangan-Mu yang penuh kuasa bagi kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus mengendalikan kita, memimpin kita, memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.